Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum masuk ke materinya, kita harus tahu apa itu Pancasila dan apa itu Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara. Pancasila memiliki 5 sila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan norma dan aturan bernegara. Undang-Undang Dasar memiliki 4 alinea. Jika kita perhatikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga termuat teks Pancasila. Oleh karena itu, meski batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami beberapa kali perubahan, tetapi pembukaannya tetap atau tidak boleh terganti. Itu dikarenakan di dalam pembukaan terdapat Pancasila sebagai dasar negara serta cita-cita atau tujuan berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diganti, maka dianggap sama dengan mengubah dasar dan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila disebut juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yang melandasi batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, Pancasila harus dijadikan pedoman baik oleh pemerintah maupun warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijabarkan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar penyelenggara negara yang dijabarkan pada setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diselenggarakannya dengan semangat yang dipadu oleh nilai-nilai regionalitas bangsa, pengakuan terhadap hak-hak dasar dan martabat kemanusiaan, serta tetap berlandaskan pada kesepakatan bangsa untuk mengedepankan kepentingan bersama. Menurut Jimlia Sidiki, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2003 sampai 2008, menyatakan bahwa Pancasila tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sistem ketatanegaraan. Sebab hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti hubungan antara roh dan jasad yang tidak terpisahkan. Pancasila merupakan rohnya dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan jasadnya. Pancasila merupakan nilai-nilai utama, sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bentuk hukumnya sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Berdasarkan pernyataan dia tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan erat antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan paparan Jimli Asyidiki, setiap kebijakan perlu merujuk pada Pancasila sebagai nilai utama. Semua pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terinspirasi dari Pancasila. Berikut ini sebagian contoh dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di setiap pasal secara jelas terinspirasi atau merujuk pada Pancasila. Pasal 29 ayat 1 berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa,
dan ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal itu sangat jelas berujung pada sila pertama. 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pada pasal 34 ayat 2 berbunyi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan manusia yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Nilai kemanusiaan pada sila kedua sudah jelas mengilhami pasal tersebut. Pada pasal 31 ayat 5 berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Nampak terlihat bahwa pasal tersebut didasarkan pada semangat persatuan bangsa yang merupakan sila ketiga. Pada pasal 22E ayat 1, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Dan pasal 22E ayat 2, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Inspirasi dalam proses pemilihan pemimpin di Indonesia merujuk pada sila keempat. Pada pasal 33 ayat 4 disebutkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Secara jelas bahwa pasal tersebut terinspirasi dari sila kelima. Kesimpulannya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Pancasila berperan sebagai dasar negara, ideologi, serta sumber dari segala sumber hukum. Sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 merupakan penjabaran hukum dari nilai-nilai Pancasila dalam bentuk aturan negara.